Ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan pada gambar dengan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas yang akan dipesan. Salah satu fungsi dari ilustrasi adalah ilustrasi deskriptif. Ilustrasi deskriptif yaitu menggantikan uraian tentang suatu verbal dan naratif yang menggunakan kalimat yang panjang. Uraian verbal dan naratif tersebut merupakan ruang yang cukup banyak dan kurang efektif. Kenapa? Karena menyita perhatian pada pembaca. Yang B, ilustrasi ekspresif. Ilustrasi ekspresif adalah gagasan, perasaan, situasi, atau konsep yang bentuknya abstrak menjadi nyata sehingga mudah dipahami. Ilustrasi berfungsi analitis. Ilustrasi berfungsi analitis dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda atau sistem atau apapun yang ada dalam objek. Macam-macam ilustrasi. Bicara tentang ilustrasi sangat berkaitan dengan desain grafis, sehingga banyak model yang digunakan oleh ilustrasi. Salah satunya adalah ilustrasi image bitmap. Bitmap berfungsi untuk dibentuk oleh susunan yang memiliki pixel atau raster atau titik koordinat dalam suatu grid, di mana titik koordinat grid itu semakin banyak titik-titiknya maka akan membentuk grafik. Bitmap berarti semakin banyak grafiknya maka semakin tinggilah tingkat kerapatannya. Yang kedua, ilustrasi image vektor. Ilustrasi vektor merupakan ilustrasi yang terbentuk dari ilustrasi secara matematis. Yang secara matematis yaitu terdiri dari bentuk, garis, dan bagian-bagian yang banyak garis tersebut yang akan saling berhubungan. Yang ketiga, untuk objek ilustrasi. Objek ilustrasi sangat dominan karena orang akan lebih mudah tertarik pada unsur, sehingga informasi akan sampai pada audiens atau pendengar yang memperhatikan objek, baik berupa gambar benda, manusia, wajah, binatang, suasana, motif, di mana motif ini memiliki pembendaraan yang sangat banyak atau disebut kerangka gambar pada suatu benda. Ilustrasi sebagai komunikasi. Ilustrasi berfungsi sebagai penarik pandang atau blickfanger, yang dimana ilustrasi memang benar-benar menarik perhatian terhadap orang lain.
boleh juga arahnya ke kiri, atau arahnya boleh ke kanan, atau arahnya boleh ke atas, dan lain sebagainya. Untuk tipografi, pada gambar tersebut terlihat 3 gambar yang saya lakukan. Salah satunya adalah tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga para pendengar, para pelihat dapat melihat susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dan dengan jelas bagi yang melihatnya. Tipografi banyak macam. Salah satu tipografi yang memiliki pengaturan penyebarannya pada ruang yang dibutuhkan. Unsur-unsur tipografi. Tipografi dalam fungsi sebagai unsur tata letak sebagai umum, baik berupa teks, yaitu 1. Judul atau headline. Judul dalam sebuah komposisi atau gabungan-gabungan yang beraturan memiliki tata letak bagian yang terpenting agar untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali. Judul berperan sebagai pembuka yang akan mengarahkan pembaca dan lebih jauh mengetahui informasi atau isi pesan yang ada di dalamnya. Yang 2 atau B, subjudul atau subheadline. Subjudul subheadline merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit. Lebih panjang. Naskah. Naskah adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul. Naskah berfungsi untuk memberikan seseorang, baik pendengar, baik pembaca, baik dari jauh maupun dari dalam, sehingga baik pembaca maupun pendengar dapat mendengar, menganalisa isi pesan, menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat atau yang D, logotipe. Logotipe ini tentu yang berfungsi pada teks dan huruf. Logo sebagai identitas produk atau investasi dibuat sederhana dan komunikatif yang merupakan manifesti dan seluruh filosofi sebuah produk. Kemudian selanjutnya adalah kejelasan bentuk huruf dan keterbacaan. Kejelasan bentuk huruf adalah singkat kemudian mata menganalisis
suatu karakter huruf tulisan tanpa harus bersusah payah. Hal ini adalah tergantung daripada kerumitannya. Salah satu kerumitan desain grafis pada huruf sebagai menggunakan kontras goresan dan sebagainya. Kemudian penggunaan warna. Kita sangat perlu menggunakan warna sesuaikan dengan bentuk polanya. Kemudian yang C, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3. Daya tarik tipografi. Tugas mempunyai tipografi tidak hanya menginformasi berita saja, melainkan juga dapat merayu pembaca dan memperhatikannya setelah ia mengingat atau menjelaskannya atau membacanya, agar tipografi tepat sasaran memerlukan hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satu daya tariknya adalah tipografi adalah orang membaca atau banyak orang membaca. Yang kedua, merupakan pembaca. Dalam sepintas sudah dapat menyerap isi pesan yang disampaikan. Yang C, tipografi harus membangkitkan perhatian manusia maupun konsumen dan seluruh pesan yang disampaikan harus tegas. Yang keempat, tipografi. Tipografi disusun sedemikian agar berupa pembaca dan pendengar dapat mendengar. Hal-hal yang harus dibaca adalah hal-hal yang penting.